Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah SAW. Bagaimana anak-anak sekalian? Masih sehat? Masih semangat? Alhamdulillah. Kita berjumpa di sini itu dalam masa pengenalan lingkungan sekolah. Dan selamat datang di SMA Negeri 13 Makassar. Sebelum saya menyampaikan materi yang akan saya sampaikan adalah akhlakul karimah. Jadi sebelum saya mengenalkan diri, maka perlu memperkenalkan diri pada anak-anak sekalian. Nama saya Suninggar. Cuma satu kalimat, dari dulu sampai sekarang tidak berubah. Baiklah, anak-anak sekalian, sama-sama kita ketahui bersama bahwa perhatian Rasulullah SAW sangat besar terhadap pembangunan karakter. Melalui pendidikan karakter yang dibangun oleh Rasulullah adalah memperbaiki, mendidik, mengajarkan dan menyebarkan serta menyempurnakan akhlakul karimah dengan metode keteladanan sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yaumil akhir wa dzakarallahu katsira. Niscaya sungguh telah ada di kalangan kalian dalam diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan teladan yang baik bagi orang-orang yang menghadapkan ridho Allah, hari akhir serta banyak ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena pada hakikatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus di muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Hal ini dijelaskan dalam hadis riwayat Ahmad dari Abi Hurairah. An Abi Hurairah qala Rasulullah SAW, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Dari Abi Hurairah berkata Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Berdasarkan firman Allah dan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut sebagai Nabi dan Rasul rahmatan lil alamin yang telah memberikan tuntunan dan suri tauladan dan kedamaian dengan penuh kesantunan, yang mengajarkan hidup berdampingan, rukun, kompak, serta menjaga persatuan dan kesatuan dan saling menghormati untuk mewujudkan tabiat, karakter dan tingkah laku yang mulia yang membawa manfaat serta mengangkat harkat dan martabat agar menjadi umat yang mulia. Karakter yang dibangun oleh Rasulullah adalah 4 pilar sebagai penyangga keimanan manusia. 4 pilar tersebut merupakan karakter sifat para nabi dan rasul. Semua para nabi dan rasul dianugerahi 4 sifat tersebut. Nabi dan rasul jumlahnya yang diceritakan dalam Al-Quran sangat banyak. Namun yang diceritakan dalam Al-Quran yang kita kenal adalah 25 nabi dan rasul. Dan yang tidak diceritakan sangat banyak. Hal ini dijelaskan dalam hadis riwayat Ahmad dari Abi Dzar. An Abi Dzar qala Rasulullah ya Rasulullah SAW, kam iddatul anbiya qala mi'atu alfin wa arba'atin wa isruna alfan. Qultu ya Rasulullah, kami Rasul. Qultu ya Rasulullah, man kana minhum qala salasu mi'atin wa salasata asru jamin wa fira. Qultu ya Rasulullah, nabiyul mursalun qala na'am. Qala Allah biyadi awwalakum qala Adam wa nafau fi min ruhi summa siwahu qibla. Dari Abi Dzar berkata Rasulullah SAW bersabda, berapa tepatnya jumlahnya para nabi?
Nabi menjawab 124.000 nabi orang. Kemudian aku bertanya, wahai Rasulullah, berapa jumlah kalangan mereka? Beliau menjawab 313 Rasul. Kemudian aku bertanya lagi, siapakah Rasul yang paling awal? Nabi menjawab, Adam. Aku bertanya, wahai Rasulullah, apakah Adam Nabi yang jadi Rasul? Beliau menjawab, iya. Allah menciptakan secara langsung dengan tangan kekuasaannya. Kemudian meniupkan ke dalam tubuh Adam sebagai dari roh ciptaannya setelah bentuknya sempurna. Hadis tersebut memberikan petunjuk tentang banyaknya jumlah nabi, yakni 124.000 nabi dan 313 rasul. Semuanya diutus oleh Allah untuk mengajak umat manusia beribadah dan menyembah kepada Allah. Adapun 4 pilar karakter yang dibangun oleh Rasulullah adalah sifat para nabi dan rasul, yaitu sidik, amanah, tabligh, fatonah. Anak-anak sekalian, yang perlu kita pahami, kita harus mengerti apa itu akhlak. Akhlak adalah konsep dalam budaya dan agama Islam yang merujuk pada budi pekerti atau tabiat seseorang. Secara etimologi kata akhlak berasal dari bahasa Arab yang merupakan bentuk jamak dari khuluq, berarti tabiat atau sifat yang telah terbentuk dalam diri manusia. Dalam konteks terminologi, akhlak diartikan sebagai tingkah laku yang dilakukan dengan sengaja, yang bersumber dari dorongan jiwa untuk melaksanakan perbuatan dengan mudah tanpa melalui proses pemikiran atau pertimbangan yang mendalam. Akhlak yang baik dianggap penting dalam Islam karena dapat menyempurnakan kepribadian seseorang dan berkontribusi positif terhadap masyarakat. Pilar yang pertama yaitu sidik. Sidik artinya jujur. Dan dalam perkataan, sidik artinya berkata yang benar, tidak berdusta dan menipu. Orang yang berjujur, yang jujur baik hubungan kepada Allah dalam masalah ibadah maupun dengan sesama manusia. Dalam pergaulan, Allah berfirman dalam surat Taubat ayat 119, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as-shodiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan jadilah kalian orang-orang yang jujur. Orang yang jujur adalah orang yang keimanannya sungguh-sungguh, tidak berdusta, tidak ragu-ragu, dan dibuktikan dengan amalan-amalan ibadah. Karena kejujuran akan menunjukkan kebaikan dan kebaikan akan menunjukkan jalan ke surga. Hal ini dijelaskan dalam sabda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim Abdullah bin Mas'ud. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu qala Rasulullah SAW, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah wa ma yazalu rajulu yasdiqu wa yataharra as-sidqu hatta yaktubu indallahi siddiqan. Dari Abdullah bin Mas'ud berkata, Rasulullah SAW bersabda, menetapilah kalian dengan kejujuran, karena jujur akan menunjukkan pada kebaikan dan sesungguhnya kebaikan akan menunjukkan kepada surga. Dan tidak henti-hentinya seseorang tersebut berbuat jujur dan bersungguh-sungguh untuk jujur sehingga ditulis oleh Allah sebagai orang yang jujur. Berbuat jujur disebut bersikap jujur adalah wajib. Pilar yang kedua adalah amanah. Amanah berarti bisa dipercaya dan menjaga kepercayaan, menyampaikan hak kepada yang berhak menerima, tidak berkhianat, merusak kepercayaan. Amanah adalah sikap mulia. Dengan memiliki sikap amanah, seorang akan menjaga, memelihara dengan baik pada amanah yang telah dipercaya. Allah berfirman Quran surat An-Nisa ayat 58, innallaha ya'murukum an tu'addul amanata ila ahliha al-ayat. Sungguhnya Allah merintahkan kepada kalian agar kalian menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Yang ketiga adalah tabligh.
atau menyampaikan. Tabligh berasal dari bahasa Arab, dari akar kata ballighu yuballighu tabligan, yang berarti menyampaikan, memberitahukan dengan lisan. Hal ini dijelaskan dalam hadis riwayat Bukhari dari Abdullah bin Amr. An Abdullah bin Amr anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ballighu anni walau ayah. Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Yang keempat adalah fatanah, cerdas. Dalam Islam, masa depan yang dimaksud bukan sekedar masa depan di dunia, tapi lebih jauh daripada itu, yaitu masa depan untuk akhirat. Orang yang dipandang cerdas oleh Nabi adalah orang yang pikirannya jauh ke masa depan akhirat. Berpikir sebelum bertindak. Itulah motto yang harus menjadi acuan orang yang cerdas. Hal ini dijelaskan dalam hadis riwayat At-Tirmidzi dari Abi Ya'la Shaddad bin Aus. An Abi Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, anin Nabi SAW qala al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut wal ajisu man atbahawa nafsahu wa tamanna ala Allah. Dari Abi Ya'la Shaddad bin Aus, Nabi SAW bersabda, orang yang cerdas adalah orang yang mampu membangun dirinya, mampu beramal untuk kelak setelah mati. Dan orang yang lemah adalah orang yang hanya selalu mengikuti hawa nafsunya dan berharap kepada Allah dengan harapan kosong. Alasan penting tentang akhlak dan budi pekerti, yaitu yang pertama adalah menyelaraskan diri dengan ajaran Islam. Akhlak mulia adalah cara bagi seseorang Muslim untuk menghormati dan mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Membangun hubungan yang kuat. Hablum minallah. Jadi akhlak yang baik untuk berhubungan langsung dengan Allah. Dan hubungan langsung dengan sesama manusia. Menunjukkan kepribadian yang baik. Akhlak yang baik membentuk kepribadian yang baik dan dihargai oleh masyarakat. Menjadi teladan bagi orang lain. Dengan akhlak yang baik, seseorang dapat menjadi contoh atau teladan yang baik bagi manusia. Dan di dalam menghadapi tantangan dengan tenang, akhlak yang baik selalu berpikir untuk menghadapi tantangan dan kemuliaan dengan tenang dan sabar. Akhlak terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbuat baik, hubungan langsung dengan Allah. Mengenal Asmaul Husna. Berikut adalah beberapa Asmaul Husna yang artinya yang mulia. Ar-Rahman, Allah yang Maha Pengasih. Ar-Rahim, Allah yang Maha Penyayang. Al-Malik, Allah yang mulia, yang merajai. Bisa diartikan raja dari semua raja, raja di atas raja. Al-Qudus, Allah yang Maha Suci. As-Salam adalah Allah yang Maha memberi kesejahteraan. Al-Mu'min, Allah yang memberikan keamanan. Akhlak terhadap Allah, ketaatan, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan, ibadah, menunaikan sholat, puasa, zakat, haji, dan apabila mampu, serta ibadah-ibadah lainnya dengan ikhlas. Bersyukur, menghargai nikmat yang diberikan oleh Allah. Dengan bersyukur Allah akan menambah. Maka kalian yang sudah masuk di SMA 13 ini harus bersyukur dan nanti ke depannya harus bersabar menghadapi pergaulan antara sesama. Pentingnya menghargai diri sendiri.
Menghargai diri sendiri adalah aspek penting yang berkontribusi pada kesejahteraan mental dan emosional seseorang. Hal ini dengan beberapa alasan mengapa kita harus menghargai diri kita sendiri, yaitu untuk meningkatkan rasa percaya diri, sabar, bisa menahan emosi, menghormati sesama, dan kemampuan menghadapi kritik dengan menghargai diri kita dapat lebih baik dalam mengenal kelebihan dan memahami kelemahan diri kita sendiri. Hubungan positif dengan orang lain, menghargai diri sendiri juga berkontribusi untuk menentukan hubungan yang positif dengan orang lain. Dampak positif, hidup lebih bermanfaat dan terarah, kesehatan mental yang lebih baik karena akhlak baik terhadap diri sendiri dapat meningkatkan kesehatan mental, memberikan rasa puas dan damai. Peningkatan rasa percaya diri, hubungan yang lebih baik dengan orang lain, kemampuan menghargai kritik, mencapai keabsahan beribadah kepada Allah, mempermudah usaha dan mendatangkan rezeki, memperoleh pahala dan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala di dunia maupun di akhirat. Alat terhadap diri sendiri, yaitu yang pertama harus kita pahami adalah menuntut ilmu adalah kewajiban setiap muslim, baik ilmu agama maupun ilmu duniawi. Tolabul ilmu faridatun ala kulli muslimin. Mencari ilmu itu adalah wajib bagi tiap-tiap orang muslim. Islam mengajarkan untuk bekerja keras dan berikhtiar dalam mencapai tujuan. Ya ayyuhalladzina amanu wa amilus solihah. Jadi wahai orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka wajib dirinya untuk bisa masuk ke dalam surga. Bekerja dengan cerdas, menjadi produktif, kreatif dan inovatif dalam bekerja, serta efisien dalam menggunakan waktu. Menjaga kesehatan, memelihara kesehatan jasmani dan rohani sebagai nikmat yang berharga dari Allah Subhanahu wa taala. Mengontrol hawa nafsu, menahan diri dari keinginan yang berlebihan dan menjaga diri dari perilaku tercela. Bersikap sabar dan rendah hati, menunjukkan kesabaran dan ketabahan dalam menghadapi ujian serta tidak sombong. Jujur dan memanfaatkan waktu dengan baik, menjadi pribadi yang jujur dan bijaksana dalam menggunakan waktu. Muhasabah dan mujahadah, melakukan introspeksi diri dan berjuang untuk terus memperbaiki diri. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga ini menjadi bekal kita untuk 3 tahun ke depan, yaitu sebagai siswa-siswi yang mampu menjaga diri, menjaga nama sekolah dan menjaga kehormatan, sehingga sampai lulus kita bisa memperbaiki diri dan membawa nama baik diri dan keluarga serta sekolah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.